itu menurut saya dok. Setuju nggak dok kalau damai itu belum tentu tenang. Tenang itu apa? Damai itu pasti tenang. Kalau tenang itu belum tentu damai. Benar. Karena kan kita harus tahu definisi antara tenang dan damai itu. Siap. Salah satunya dok. Sepakat. Jadi ya kan? Karena tenang itu kan kalau kita definisiin kan diam, tidak bergerak atau stabil atau nyaman gitu kan, tenang. Ya. Sedangkan damai itu tidak ada pertentangan, tidak ada konflik. Contohnya kita aja lagi misalkan kita nih ya, kayak kemarin ya, kita kan misalkan di room debat, kita bisa aja tenang, tapi belum tentu kita damai. Tapi kalau orang yang udah damai, pasti tenang. Itu sih pendapat saya dok. Siap. Betul. Sepakat. Damai itu berdamai dengan diri, berdamai dengan lingkungan, berdamai dengan Sang Maha Pencipta. Itu pasti ketenangan yang kita dapatkan. Makanya dalam konsep Islam, saudaraku Muhammad Jemi, ala bisikrillah tatmainnal qulub. Hanya orang-orang yang ingat kepada Sang Maha Pencipta hatinya akan tenang. Nah, bagaimana sih orang yang ingat? Bagaimana sih definisi orang yang ingat? Orang-orang yang ingat kepada Allah hatinya akan tenang. Artinya Allah itu tidak akan memberikan beban melebihi batas kemampuan saya. Dia akan punya prinsip seperti itu. Itu mengingat Allah itu. Masalah sebesar apapun yang saya hadapi tidak bisa mengalahkan apa kasih sayang Allah kepada saya. Allah memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang saya hadapi. Jadi selalu bersandar seperti itu. Jadi mengingat Allah bukan hanya zikrullah. Seperti itu. Dalam konsep agama ini, kita kembali ke agama. Saya tadi membahas dalam konteks ilmu pengetahuan. Sekarang tadinya ke agama karena guru juga sudah ada di samping. Saya lihat. Jadi tenang dan damai itu memang sesuatu hal yang berbeda. Kalau damai sudah pasti tenang. Tenang belum tentu damai. Karena ketenangan bisa dimanipulasi, dimanipulatif. Pura-pura tenang tapi hatinya gersang. Itu berarti damai dan tenang bagaimana bisa seiring dan sejalan. Bagaimana ala bisikrillah tatmainnal qulub. Orang-orang yang penuh hatinya betul-betul zikrullah, artinya berserah diri sepenuhnya kepada Allah, maka tidak ada masalah yang besar. Semua masalah itu kecil. Semua masalah kecil. Tidak ada sesuatu yang membuat beban yang memberatkan, yang kadang-kadang dunia ini sudah mau kiamat. Padahal masalah itu tidak sebesar apapun tidak akan pernah kasih sayang Allah masih jauh lebih besar kepada kita. Tinggal kitanya mampu tidak memaknai itu sebagai sesuatu hal yang dalam konsep Al-Quran la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya melebihi batas kemampuan manusia itu. Cuma manusianya itu tidak bisa memikul. Pada Allah sudah berjanji tidak akan memberikan beban yang melebihi batas kemampuan saya. Saya pasti mampu. Nah kalau itu kita tanamkan dalam hati-hati kita, insya Allah kita bisa menyikapi setiap permasalahan hidup dengan tenang dan damai. Seperti itu. Silakan Ustaz tambah. Pertanyaan dari Pak Ustadz Dr. Rahman. Kalau kram karena lama nggak kumpul bareng pasangan, obatnya neurobion juga ya dok katanya. Gimana tuh dok? Tanyakan. Itu kalau lama tidak bingung kumpul. Banget Pak Ustadz. Baru ditambah neurobion lagi, keramnya bertambah Ustaz. Bukan berkurang. Malah ini persoalan yang berbeda. Ini persoalan di laut dibawa ke darat ini. Persoalan yang berbeda. Nggak layak dijawab dok. Itu Bang Arif itu. Tadi saya udah itu apa obatnya Dr. Rahman yang pasnya gitu? Itu kalau nanya yang begituan jangan Pak Dokter. Nggak cocok sama Pak Dokter. Nanyanya sama Bang Hanafi sama saya. Bang Arif suruh DM aja kita berdua. Pak Ustadz. Ya teman-teman yang dirahmati Allah, kita fokus sama masalah tentang tenang ya.
Yang namanya tadi kita sudah pagi itu saya agak di ini teman-teman di dalam kantor takutnya agak sinyal gitu. Tapi bagus ya hari ini ya. Biasanya sinyalnya agak error. Teman-teman, saya selalu bilang bahwa jangan memaksa keadaan lah. Jangan pernah maksa keadaan. Nggak semua tuh hal harus kita perjuangkan sampai habis-habisan. Nggak. Kadang yang membuat kita sakit tuh bukan hidupnya. Saya selalu bilang gitu. Tapi keras kepala kita yang menerima kenyataan. Gitu. Jangan terus melawan. Nggak perlu kita harus lawan. Nanti yang capek pikiran kita. Badan jadi ikut sakit. Termasuk tadi itu. Jadi tenang juga itu lebih mahal teman-teman daripada menang. Daripada harus mendapatkan sesuatu yang kita inginkan tuh menang tuh lebih berharga teman-teman. Ya. Dan semakin bertambah usia kita. Ya, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kita masuk komal-komal manapun. Ya. Dan saya selalu katakan sama teman-teman, ayo mulai sadar diri bahwa hidup itu nggak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita. Dulu kita kan semua punya pikiran tuh, semua hal tuh bisa kita perjuangkan tuh. Semua masalah bisa kita selesaikan gitu kan. Semua orang bisa kita pertahankan dulu, itu dulu. Tapi kenyataannya kan nggak sesederhana itu teman-teman. Ada keadaan yang memang nggak bisa kita ubah. Betul nggak? Ada hubungan yang perlahan berubah kayaknya kok asing banget gitu kan. Ada harapan yang akhirnya harus kita kubur dalam-dalam. Dulu banyak harapan kita, tapi sekarang udah harus kita kubur dalam-dalam sudah. Dan dalam diam itu kita diam-diam, kita kubur aja lah. Karena udah nggak bisa lagi harapan itu kita harus ini. Udah nggak seperti dulu lagi. Dan yang paling melelahkan, yang paling membuat kita capek, lelah, seringkali bukan kenyataannya. Melainkan hati kita sendiri yang terus menolak untuk menerima gitu. Kita memaksa semuanya tetap sama, maksa orang mengerti kita, maksa keadaan mengikuti keinginan kita, sampai akhirnya pikiran kita jadi penuh tuh. Tidurnya kita mulai nggak tenang, kan gitu. Ya, badan kita ikut lagi sakit-sakitan gitu. Kemarin kita udah sepakati bareng ada Dokter Rahman ini, bagian kedokteran. Karena nggak cuma makanan doang sumbernya penyakit itu, kadang pikiran. Udah mulai nggak tenang lagi gitu loh, badan ikut jadi sakit, capek, lelah. Makanya di usia yang makin bertambah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin bertambah usia kita tuh, ya kita belajar satu hal penting. Nggak semua perang itu harus kita menangkan. Ya, kadang mengalah bukan berarti kita kalah. Kadang melepaskan justru menyelamatkan diri kita sendiri. Karena ketenangan hidup itu bukan datangnya saat semuanya sempurna, gitu loh. Ketenangan hidup itu bukan datangnya saat semuanya sempurna, tapi saat kita berhenti memaksa hal yang memang nggak bisa lagi kita paksakan, teman-teman. Nah, makanya hidup itu akan terasa lebih ringan, lebih santai, lebih rileks, ya. Menerima bahwa manusia itu bisa berubah, siapapun itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan kita, anak kita, suami kita, istri kita, gitu, anak kita, bapak kita, paman kita, semua manusia itu bisa berubah. Menerima bahwa rencana bisa gagal, kan gitu. Menerima bahwa nggak semua hal harus sesuai dengan keinginan kita, gitu kan. Dan anehnya teman-teman, saat hati mulai menerima tuh, coba lihat, saat kita udah nerima, dengan penuh kesadaran tuh nerima tuh, tubuh juga perlahan jadi ikut rileks, jadi ikut tenang secara otomatis. Nah, makanya mungkin memang benarlah bahwa tenang itu lebih mahal daripada menang. Tenang lebih mahal daripada menang. Ada fase hidup yang mengajarkan kita ini untuk berhenti melawan keadaan dan mulai berdamai dengan diri kita sendiri. Karena nggak semua hal harus diperjuangkan sampai habis-habisan, kawan. Iya toh? Makanya semakin kita dewasa bertambah umur, ya harus menjaga hati kita. Itu penting menjaga hati itu. Ya, makanya di usia ini, detik ini, teman-teman yang ketika bertambah, yuk, yang paling mahal tuh bukan uang, tapi pikiran yang tenang, hati yang tidak lagi dipenuhi dengan kecewa, dan hidup yang tidak lagi sibuk untuk posisi menyenangkan semua orang. Gitu.
Maka jangan rusak hati kita itu demi hal yang nggak layak diperjuangkan. Maka di usia ini lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih tenang. Jangan biarkan pikiran yang penuh beban itu merusak sisa hidup kita yang seharusnya dinikmati dengan damai, teman-teman, dengan tenang. Yuk, kadang melepaskan justru menyelamatkan diri kita sendiri. Apa nih yang kita ingin? Udah lepaskan kalau emang kita tidak mampu. Yuk, semakin dewasa, bertambah umur, yuk bertambah ilmu, yuk cari ilmu untuk diri sendiri. Semakin harus menjaga hati kita. Ada fase dalam hidup ketika kita itu mulai lelah mengejar banyak hal. Lelah menjelaskan diri kepada orang lain, kan gitu. Lelah menjelaskan diri kita sama orang lain. Makanya kemarin saya hampir 12 jam lebih saya buka Qomal itu. Dari jam 6 ketemu jam 6 lewat. Buka Qomal itu kemarin itu. Lelah menjelaskan diri kepada orang lain. Lelah memikirkan ucapan orang lain. Lelah mempertahankan hubungan yang sebenarnya sudah tidak sehat lagi. Dan lelah berpura-pura kuat setiap harinya kita. Nah, makanya saat usia kita bertambah, kita mulai sadar bahwa hidup bukan lagi tentang siapa yang paling hebat, siapa yang paling kuat, siapa yang paling pinter, paling cerdas, paling banyak hafalan, paling jago, paling punya titel ini. Nah, bukan juga tentang siapa yang paling dipuji juga, bukan. Makanya saya bilang dulu mungkin kita mudah marah, ada apa-apa marah, emosi, mudah kecewa, mudah tersinggung karena ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap orang lain. Nah, sekarang hidup mengajarkan satu hal yang paling penting untuk kita. Nggak semua hal harus dimenangkan, teman-teman. Udah, kita udah nyampein masalah dia, kita nggak sepakat sama dia, kita dikeliru cara pandang dia sama kita, udah biarin aja. Gitu loh. Tinggal tidur, ngopi, minum. Nggak semua orang itu harus dipertahankan juga. Dan nggak semua masalah layak menguras pikiran kita kok. Ya, kadang yang membuat hidup terasa berat tuh bukan kenyataan, tapi pikiran kita sendiri yang terlalu penuh. Ya. Terlalu memikirkan masa lalu, terlalu cemas tentang masa depan, terlalu sibuk memikirkan penilaian orang lain. Padahal di usia sekarang ini, teman-teman, yang paling dibutuhkan sebenarnya adalah sederhana sekali. Apa itu? Hati yang tenang, pikiran yang damai, tubuh yang sehat, dan hidup yang tidak penuh dengan drama. Makanya semakin dewasa, semakin kita mengerti bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan tubuh. Karena hati yang lelah bisa membuat hidup kehilangan arah, teman-teman. Maka jangan rusak pikiran kita demi orang yang gak peduli sama kita. Jangan habiskan energi kita untuk hal-hal yang tidak membawa ketenangan. Ayo belajar memilih untuk damai. Sebab pada akhirnya apa? Hidup itu bukan tentang seberapa lama kita hidup, tapi seberapa tenang kita menjalani sisa usia yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Dan ternyata damai itu mahal. Tenang itu mahal. Bisa guyon bersama, bercanda itu mahal. Ya. Nggak semuanya keributan harus kita ikutin. Ribut di Qomal ini kita ikut-ikut. Udah, kita hanya cukup buka Qomal. Orang mau ribut, mau baku hantam cakar-cakaran. Ambil rokok, ambil kopi, ambil teh kalau ngeteh, ambil udut, ambil posisi susu, minum sambil kita. Udah biarin dia ribut, mau ribut kayak mau apa terserah. Ya kan? Biarkan orang lain ruwet. Nggak semua masalah harus kita masuki. Ya. Nggak semua hal harus dijelaskan juga kok. Nggak semua orang itu harus dimenangkan juga kok. Ya. Kadang menjaga tenang jauh lebih penting daripada terlihat benar, teman-teman. Benar. Jadikan status tuh. Kadang menjaga tenang jauh lebih penting daripada terlihat benar. Ya, ayo pilih damai, bukan drama. Ini penting. Ya. Nggak semua tuh keributan harus kita ikuti, nggak. Semakin bertambah kita masuk Qomal-Qomal dengan edukasi yang semakin banyak, yuk belajar. Kita mulai sadar bahwa hidup ini sebenarnya bukan tentang siapa yang paling benar. Bukan tentang siapa yang paling benar. Bukan. Ya, itu paling penting. Ya, bukan juga tentang siapa yang paling terasa bicaranya keras gitu. Bukan. Ada fase dalam hidup ketika seseorang mulai lelah dengan drama, dengan perdebatan, udah capek. Dengan keributan yang tidak ada ujung-ujungnya, gitu. Ngomongin kayak sama teman-teman Bang Jimmy, Tuhan apa hantu, hantu apa Tuhan, udah biarin.
Ada ujungnya, udah biarin. Yang penting kita tugasnya udah nyampein. Dulu mungkin kita mudah kepancing. Ya, saya kemarin-kemarin mudah terpancing, mudah marah, mudah ingin menjelaskan semuanya. Tapi waktu mengajarkan satu hal yang sangat penting untuk saya pribadi dan teman-teman, makasih untuk semua yang sering masuk Komal saya. Mengajarkan banyak hal yang penting apa? Enggak semua orang harus mengerti kita. Enggak semua orang harus paham tentang kita. Dan enggak semua masalah layak menguras ketenangan kita. Buka Komal, ada orang yang kita fasilitas tidur gua. Makan gua 2 piring sampai gua tidur udah. Semakin dewasa kita mulai memilih diam untuk menjaga hati supaya bisa tetap tenang. Bukan karena kalah, tapi karena sadar bahwa damai jauh lebih berharga daripada memenangkan ego kita. Kadang yang membuat hidup terasa berat bukan masalahnya besar, bukan. Melainkan terlalu banyak ikut campur pada hal-hal yang sebenarnya bukan urusan kita. Kita sudah menganggap mereka saudara kita seadam sehawa. Kita sudah sampaikan kebenaran. Udah, biarin dia masih, kita udah arahkan, jangan, di sana ada jurang, masih mau nyemplung juga ke jurang, udah sebedeting kalau bahasa Inggrisnya. Kenapa? Nakelok nah, udah bosen kita, udah muak udah. Kalau bahasa Inggris yang paling populer tuh bahasa halus Inggrisnya nakelok nah, udah. Kita memikirkan komentar orang, kan Makin gitu. lancar bahasa Inggrisnya. Udah pokoknya gitulah. Kita sibuk menjelaskan diri kita. Kita ingin semua orang paham isi hati kita, gitu kan? Dan itu enggak apa-apa. Hidup akan terasa lebih rileks, lebih santai, lebih ringan saat kita berhenti memaksa diri diterima semua orang. Ada orang yang memang suka ribut. Ada kan di Komal yang orang suka ribut, masuk-masuk bikin ribut. Ada orang juga yang suka cari salahnya orang. Kita dicari-cari kesalahan. Bersyukur kalau ada orang nyari-nyari kesalahan kita. Sama orang yang kita nggak sadar. Oh iya, gue salah ya. Simple. Ada lagi yang suka mancing emosi kita gitu. Udah biarin. Ya kan? Emosi gitu loh. Walaupun saya tahu kadang sama Bang Jim itu, ya udahlah jangan coba mancing emosi gue lah. Cobalah mancing syahwat gue aja lah. Kan gitu, Jim. Udah biarkan saja gitu. Daripada lu mancing emosi gue, mendingan lu mancing syahwatnya Jimmy itu. Udah biarkan saja. Nggak semua pintu harus kita ketuk, teman-teman. Nggak semua ajakan harus direspon kok. Kadang bentuk kedewasaan paling tinggi itu adalah tetap tenang saat keadaan lagi kacau, lagi ruwet, lagi mumet. Karena ketenangan bukan tanda lemah, teman-teman. Beneran. Sekarang mungkin kita mulai lebih menikmati hal-hal yang sangat sederhana. Waktunya buka Komal sambil kerja, ya udah. Ada udut ngerokok, ada ini udah. Ketemu dengan dokter, ketemu dengan atu, ketemu dengan teman-teman dalam luar negeri, semua santai. Relax, nikmatin hari-hari kita yang bertemu ini. Tambah ilmu, tambah pengetahuan. Ketemu orang ngeyel, udah nikmatin udah. Memulai menikmati hal-hal yang sederhana. Duduk tenang pada siang hari ini, minum kopi tanpa tergesa, mendengar kalau lagi hujan tempat lain, udah rintikan hujan nikmati, angin semilir kita nikmati. Ya, udah memikirkan siapa yang salah. Dan ternyata teman-teman, damai memang sesederhana itu. Ya, damai itu sangat sederhana. Nggak perlu memenangkan semua perdebatan untuk hidup bahagia. Nggak. Cukup menjaga hati tetap tenang dan tidak ikut tenggelam dalam keributan orang lain. Sebab hidup ini sudah cukup melelahkan, teman-teman. Betul nggak sih? Lu ngajar santri yang nggak pinter-pinter, yang nggak mudeng-mudeng, punya tangan, punya pulpen, punya pensil, punya buku, tetep tulisannya jelek banget. Tenang aja, biarin. Mau tulisannya lu mau nulis alif kayak ba kayak ta kayak udah kayak mau apa, udah biarin, udah tenang aja Ustaz Hanafi udah. Jangan tambah lelah dengan masalah yang sebenarnya nggak perlu. Ada fase ketika kita lebih memilih tenang daripada menjelaskan semuanya. Kita tugasnya sudah semampu kita, maksimal udah ngajar ini, mau paham nggak paham, sambil terus dijelaskan dengan baik, sabar. Kalau emang nggak bisa juga yuk besok. Kalau masih nggak ini juga yuk besok. Udah jelasin besok. Masih belum bisa login besok. Asyhadu. Oh gitu loh, gampang, relax. Ngapain ruwet? Kita udah jalanin kok, ya kan? Asyhadu, gitu kan, Jim? Banyak pikiran, susah tidur, makan nggak teratur.
perlahan tubuh kita hancur. Betul kan, Dok? Iya, hancur tubuh kita. Banyak semuanya kita pikirin. Apa ini pikirin gitu? Pikirin yang enak-enak gitu. Sebelah tuh, kenapa? Warung janda baru. Yang enak-enak. Tubuh kita tuh kan bukan mesin, teman-teman. Dia butuh istirahat. Ada jiwa dalam tubuh itu, pikiran, hati. Yuk istirahat. Makanan yang baik, pikiran yang tenang, ya. Jangan tunggu sakit untuk sadar. Ya dong. Jangan tunggu sakit untuk sadar. Jaga diri kita mulai detik ini, mulai sekarang. Ya. Bahagia itu kita kok yang ciptakan, bukan orang lain. Kita yang ciptakan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu enggak mau berubahnya. Ya, banyak pikiran diam-diam menghancurkan tubuh kita nanti. Apa yang mau dipikirin? Kita udah usaha, I love you, QQ, I love you, nggak diterima ya udah, besok lagi QQ, I love you. Udah mentok lagi nggak ada lagi, yaudah QQ, I love you, terus aja Jim. Dulu kan kita berpikir itu sakit itu datangnya karena usia, betul nggak? Dulu kita pikirnya itu saat kalau udah tua tuh sakit-sakitan, enggak, gitu loh. Nggak selalu begitu. Kadang tubuh hancur bukan karena pekerjaannya berat kok, bukan karena terlalu banyak aktivitas kok, tapi karena pikiran yang nggak pernah tenang. Tidur mulai berantakan, makan sekedarnya, bangun pagi terasa capek, meski semalaman nggak melakukan apa-apa tapi capek. Makanya semakin tambah usia masuk komal-komal saya ya naik, meningkat kita edukasinya. Jangan stuck di situ aja dibahasnya, wudhu lagi, sholat lagi, wudhu lagi, madep kiblat lagi, madep ini, terus yang dibahas nyembah batu lagi, yang dibahas nyembah jenazah lagi, macam-macam. Agak naik-naik level kita. Yuk, banyak yang harus dipendam sendiri, memikirkan keluarga, mikirin masa depan, kan kadang kita gitu, mikirin keadaan yang nggak bisa kita kendalikan gitu kan. Dan lucunya teman-teman, banyak orang tetap terlihat kuat di depan semua orang, kelihatannya kuat. Kelihatannya kayak senyum-senyum kan gitu. Tetap berkata, aku fine, aku baik-baik aja. Coba lu lihat Jim, teman-teman kita Jim. Emak-emak nih, yang ngaji sama gua. Senyum yang dipaksain tuh jelek. Ngelihat senyum lu tulus aja jelek, apalagi paksanya senyumnya dipaksa-paksa jelek. Agak enak Jim. Senyum yang dipaksa-paksain tuh padahal hatinya lagi mumet. Padahal teman-teman, di dalam dirinya itu ada perang yang nggak pernah selesai. Coba lu lihat Jim, teman lu, siapa kayak teman lu gitu, senyum yang dipaksain. Tubuh itu teman-teman, sebenarnya selalu memberi tanda. Tubuh itu selalu memberi tanda. Mudah marah, itu tanda-tanda tuh. Cepet capek, kan gitu. Ya, padahal nggak ngapa-ngapain tuh. Kenapa ya gue? Karena dia nggak jaga kesehatannya gitu loh, melendung kayak balon. Sulit fokus kan gitu, jantung sering berdebar-debar tanpa alasan gara-gara ada DM-an Jeffrian QQ I love you, mulai berdebar-debar. Tidur nggak nyenyak, mulai ngeliat Viti ganteng nggak ya, cantik nggak ya, itu kan udah dulu dia bilang I love you sama gue nih kayaknya, tapi gue lihat dulu nih, takutnya nanti ngelihat Viti-nya sih, wajahnya sih Allah, ya iyalah. Bayi perempuan, bayi laki-laki juga harus namanya ta'aruf ngelihat. Kan nggak mau beli karung dalam kucing, ya Jim? Atau balik. Laki juga nggak mau beli karung dalam kucing dalam karung, terbalik. Iya mau lihat. Orang nikah sama yang cantik sama yang ganteng aja bosen, apalagi yang jelek. Nikah sama yang ganteng sama yang cantik aja ngebosenin teman-teman, apalagi lu nikah udah jelek, pesek, pendek, keriting, belagu lagi. Tapi sayangnya tanda-tanda itu ya, ketika kita mudah marah, cepat capek, lelah, sulit fokus, jantung sering berdebar. Nih dokter nanti bagiannya. Kita sering mengabaikannya itu teman-teman, betul nggak ya? Sering ngabain itu. Kita sibuk ngejar semuanya sampai lupa menjaga diri kita. Betul enggak teman-teman? Yuk, kalau bukan kita yang jaga siapa? Ayang Beb nggak ada. Yang negur, mumpung ada ustadznya negur. Olahraga. Shopping. Apa? Udah diet. Kita sibuk ngejar semuanya sampai lupa menjaga diri sendiri.
Karena gue cinta sama santri-santri gue nasehatin. Gini, kan gitu. Ya mau syukur enggak, ya udah gue ngopi. Padahal saat tubuh benar-benar jatuh teman-teman, udah ngedrop nih tubuh nih, semua yang kita kejar bisa berhenti seketika, betul enggak? Dokter Rahman lagi posisi jadi dokter, tiba-tiba ngedrop dia, capek dia, semua hilang, kita istirahat total. Hati-hati itu, ya. Di usia sekarang buat teman-teman, yuk, mungkin yang paling dibutuhkan bukan hidup mewah kok, bukan hidup mewah, bukan banyak uang, bukan banyak fasilitas semua, no. Bukan pengakuan orang lain, bukan. Tapi ketenangan. Makan jadi teratur. Tidur cukup. Pikiran jadi rileks. Betul nggak? Hidup lebih santai, pelan-pelan. Karena nggak semua masalah harus diselesaikan hari ini. Iya dong? Kalau hari ini nggak kelar, ya udah masih ada besok. Iya dah? Dan tidak semua beban harus dipikul sendirian kok. Ada Ustadz Hanafi nih, harus dipikul sendirian. Kadang yang paling menyembuhkan tuh bukan hiburan mahal. Yang menyembuhkan itu bukan hiburan yang mahal, healing, ngeluarin duit banyak, enggak. Tapi hati yang akhirnya belajar ikhlas dan tenang. Jaga diri teman-teman semuanya. Bantu saya saling menasehati. Karena tubuh kita ini bukan mesin. Tubuh kita juga mudah capek, lelah, pikiran juga demikian. Ada yang akhirnya ini merasa pikiran terlalu penuh, gitu, ya. Yuk. Saya menganggap Komal ini bagi saya itu sangat manfaat. Karena saya bisa melihat teman-teman saya wajahnya berbeda-beda. Ada wajah yang lihatnya ngeselin, ada wajahnya yang kelihatannya nyebelin, ada yang wajahnya kayaknya, ngeliat akunnya wajahnya kayaknya ngajak ribut banget nih. Tapi ada yang wajah kayaknya melas banget, Jim. Tapi pada akhirnya gue belajar dengan bahasa ini, seni berpikir apa ya? Kalau Dokter Rahman kemarin bahasa Inggrisnya di Bugisnya itu masa bodoh gitu loh, cuek. Tidak. Nani. Teku Jampangi. Gue masa bodoh udahlah, biarin, udah emang faktanya dia jadi murid gue secara online. Mukanya kadang nyebelin, kadang ngajak ribut nih muka kayak gini, kadang ada yang posisinya melas banget nih muka kayak gini nih kan gitu. Udahlah, terima. Semakin kita nambah usia, kita mulai sadar bahwa hidup nggak akan pernah benar-benar tenang kalau kita terus mikirin semua hal kok. Betul nggak? Nggak harus selalu semuanya masuk ke kepala kita dipikirin semua, enggak. Omongan orang kita pikirin, penilaian orang kita pikirin, ekspektasi keluarga kita pikirin, kan gitu. Komentar kecil pun kadang bisa merusak tidur semalaman, betul nggak teman-teman? Ada komentar, ada tadi masuk Komal, gue kesel, kita pikirin, akhirnya nggak bisa tidur. Padahal nggak semuanya hal pantas masuk ke dalam hati kita. Walaupun memang hati itu seluas samudra, tapi nggak semuanya hal harus masuk ke hati kok. Ada saat dimana kita harus belajar sedikit masa bodoh, apatis. Bukan karena sombong, bukan karena nggak peduli, tapi karena kita juga manusia yang punya batas lelah, batas capek. Terlalu memikirkan semua orang hanya akan membuat pikiran kita penuh. Hidup terasa berat, hati mudah kecewa, ya. Dan akhirnya kita kehilangan damai dalam diri kita sendiri. Lucunya semakin tambah usia semakin kita mengerti satu hal yang paling penting, teman-teman. Nggak semua orang harus memahami hidup kita. Ada orang yang memang suka menilai, kan ada tuh. Sukanya cuma nilai-nilai doang. Ustadz Hanafi sok pinter lu. Ini. Tapi ada juga di Komal tuh yang gemar mengomentari orang. Gemar dia mengomentari orang. Ada. Udah biarin, nikmatin aja. Ada juga yang nggak pernah benar-benar peduli. Tapi paling sibuk berbicara. Padahal dia nggak benar-benar peduli, tapi komentarnya habis-habisan. Nah, kalau semuanya dimasukkan ke hati, kapan kita bisa hidup tenang, teman-teman? Kapan? Kalau semuanya dimasukkan ke hati itu kapan bisa hidup tenang tuh kapan? Nggak bisa. Kadang ketenangan tuh justru yang namanya ketenangan itu ketika saat kita berhenti menjelaskan diri ini kepada semua orang. Gitu. Betul nggak?
Belajar berkata tidak apa-apa. Kalau mereka salah paham ya udah nggak apa-apa. Kan salah paham mereka, udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau nggak semua orang suka sama kita. Udah biarin aja. Nggak apa-apa kalau hidup kita itu berbeda sama orang. Udah nggak apa-apa. Karena hidup ini bukan tentang menyenangkan semua orang kok. Hidup itu adalah tentang menjaga diri sendiri, tetap waras, tetap sadar, tetap paham di tengah dunia yang semakin bising. Masa bodoh, apatis yang sehat bukan berarti cuek pada semuanya, bukan. Tapi tahu mana yang pantas dipikirkan dan mana yang harus dilepaskan. Sebab semakin dipaksakan, semakin hati kita jadi capek, lelah kita. Dan pada akhirnya damai itu mahal, teman-teman. Tenang, damai itu mahal. Kadang kita harus berhenti terlalu peduli agar bisa kembali bernapas dengan tenang. Tarikan nafas, keluar nafas kita. Makasih ya Allah, masih dikasih nafas banyak di rumah sakit. Dokter itu beli oksigen tuh mahal banget. Saya dengan oksigen karbon dioksida yang berganti ini, CO2 segala macam, gratis, makasih. Enak kali, Bang. Mungkin sekarang bukan waktunya membuktikan apa-apa kepada orang lain. Mungkin sekarang waktunya menjaga pikiran sendiri agar tetap baik-baik saja. Fine-fine saja kalau bahasa Bugisnya. Kamu pernah berada di titik lelah mikirin omongan orang kan? Teman-teman semua kayak gitu kan? Udah, biarin. Saatnya kita cari ibda binafsik, mulai dari diri kita. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya. Apalagi kalau umur udah 40 lebih, 50, 60, masih belum bisa damai dan bahagia. Mau kapan lagi? Mau kapan? Nunggu kapan lagi? Ya. Semakin tambah usia, hidup seharusnya semakin tenang. Ini babnya judulnya tenang. Ya. Tapi kenyataannya banyak orang justru semakin capek saat memasuki usia 50, 40 kan gitu. Bukan karena pekerjaan semata, bukan karena uang semata, bukan. Karena apa? Masih memikirkan omongan orang, masih kecewa pada masa lalu, masih membandingkan hidup dengan orang lain, betul tidak? Ya, masih maksa diri terlihat kuat, padahal diam-diam dia rapuh. Aku bahagia, Ustaz, walaupun single mom, padahal lagi tidur, nggak ada yang jadi imam apa ini? Ya. Di usia hari ini, detik ini, hidup udah mengajarkan banyak hal. Sudah banyak mengajarkan hal kepada kita tentang kehilangan, tentang pengkhianatan, tentang anak yang mulai sibuk-sibuk dengan hidupnya sendiri, gitu. Tentang tubuh yang udah nggak lagi sekuat dulu, ya kan? Udah mulai beruban, udah nyilu lutut, persendian udah semua pakai balsem, ya. Udah nggak kayak ya dulu lagi, udah. Tentang waktu yang ternyata berjalannya begitu cepat banget. Kalau dulu ngelihat ada anak SD, perasaan gue kemarin baru SD, gue punya anak SD. Perasaan gue kemarin SMP, sekarang punya anak SMP. Ternyata kayaknya kemarin gue baru SMA. Ngelihat tuh, kayaknya kemarin saya baru aja kuliah. Kayaknya saya baru aja nyelesain skripsi ini. Sekarang saya punya anak yang udah nggak terasa, gue ternyata udah tua. Jadi kalau emang pengen muda lagi gampang, Jim, kawin lagi, muda lagi lu, Jim. Untuk apa terus menyimpan beban yang membuat hati semakin berat? Itu untuk apa? Usia udah bertambah 40, 50, 60. Seharusnya menjadi masa menikmati hidup dengan lebih pelan, rileks. Bangun pagi tanpa buru-buru, minum kopi dengan tenang, bersyukur diberi nafas dan kesehatan, nikmatin rumah yang sederhana tapi damai. Gak perlu mewah, luas, pokorong enggak, walaupun cuma seuplit 2 kali 2 meter, ya. Masih bocor, Ustaz, ya tenang aja, kan gitu. Karena pada akhirnya hidup bukan tentang siapa yang paling dipuji, bukan tentang siapa yang paling kaya, bukan tentang siapa yang paling terlihat sukses, paling banyak hafalan Qur'annya, hadisnya, paling banyak santrinya gitu, enggak. Tapi yang paling apa? Yang paling berharga adalah hati yang tenang. Bisa tidur tanpa banyak pikiran, bisa tersenyum tanpa kepura-puraan, bisa menerima hidup tanpa harus melawan kenyataan. Kalau di usia sekarang teman-teman semua kita masih belum belajar damai, lalu mau nunggu usia berapa lagi? Hei.
Kadang bahagia itu sederhana, hanya hati yang berhenti bertengkar dengan hidup. Udah, jangan lu lawan hidup, udah ada yang ngatur kok. Hidup ini udah ada Sang Maha Hidup yang ngatur, jangan sok-sok ikut campur jadi Tuhan kecil. Allah ciptakan langit, bumi, kita, hati, pikiran kita diciptakan sama Allah. Jangan sok-sok ngatur lu. Mikirin masa depan, mikirin ini. Udah ada Allah udah. Itu namanya zikir tuh gitu. Ada zikir lisan, ada zikir namanya akli, kemampuan menangkap bahasa Allah di balik setiap kejadian. Ada namanya zikir qalbi, merasakan hadirnya Allah. Ada zikir amali, buktikan dengan perbuatan. Katanya mau jadi orang yang mau bertambah. Tambah ibaratnya rezekinya, barokahnya, nggak tambah bini doang gitu kan. Syukur. Kalau masih satu tuh kali kata Jimmy, berarti dia nggak bersyukur-syukur, makanya lu nggak nambah-nambah gitu Jim. Satu lu, kata Ustaz Hanafi, gue ngaji apa gue yang salah gitu kata Jimmy. Kalau bini lu satu berarti kurang bersyukur lu, kalau bersyukur ditambah sama Tuhan berarti lu nggak bersyukur gitu Jim. Bisa jadi. Ngajinya Muhammad Jimmy, kalau kata Dokter Rahman salah ngajinya nih gitu. Lanjut, silakan. Iva, assalamualaikum Iva. Lanjut Ustaz. Apa yang mau dilanjut? Ustaz mah orang sekarang udah tinggal relax aja. Ada, ambil, nggak ada ya jangan diambil, orang nggak ada. Mau apa yang mau diambil Jim, nggak ada. Mau syukur, nggak mau ya udah tinggal dilepeh Jim, tinggalin. Gampang gitu aja ya Bang ya. Gampang kok, Gampang. kata Papi Gembala sih. Gitu aja, gampang kok katanya kan gitu. Kan Papi Gembala itu trademarknya. Tapi ini saya tadi agak mau membahas soal ini Bang. Tadi sempat ada pertanyaan kan, tapi udah turun deh Bunda Fatinya. Kalau yang namanya feeling itu dari Tuhan apa dari iblis katanya. Kadang-kadang saya suka mempertanyakan juga sama Kan udah teman-teman. dijelaskan. Udah dijelaskan berkali-kali kok. Udah ya harusnya ya. Kenapa masih ada Ya. pertanyaan seperti itu gitu. Dulu itu sampai berkali-kali di komen, tapi nggak apa-apa, saya ulang lagi. Apakah pikiran ya sakwa sangka itu datangnya dari Tuhan? Bagaimana nih menurut para ulama secara seperti Imam Al-Ghazali, pembagian hati itu ada namanya nanti lintasan khataro, ada wahyu, ada terbagi 3. Gitu. Jadi saya pernah menjelaskan gini teman-teman. Dalam konsep ilmu tasawuf, pikiran ya dan juga lintasan hati namanya khataro dalam bahasa Arab tuh. Kalau kita di Indonesia sebutnya khawatir, itu dari bahasa Arab itu. Namanya lintasan. Dia datangnya namanya, memang nggak datang secara acak, nggak secara acak enggak. Makanya di dalam kitab Ihya-nya Imam Al-Ghazali itu, Ihya Ulumuddin itu kitabnya itu hati itu ibarat cermin Jim, yang memantulkan bisikan. Gitu loh. Goresan atau lintasan hati tersebut terbagi menjadi 4 macam berdasarkan sumbernya. Nah, dicatat lagi, nanti bisa dari saya tinggal disampaikan lagi. Saya dari Imam Al-Ghazali, kan gitu. Sanad nyambung terus kepada Rasulullah SAW. Nanti teman-teman sampaikan lagi. Karena kalau saya di jalan atau saya lagi bobo kali buka komal, ya tinggal jelasin. Gitu. Ada namanya nanti di hati itu pecahannya itu ada namanya ilham dari Allah, lintasan kebaikan atau kebenaran yang langsung ditanamkan oleh Allah ke dalam hati hambanya, namanya ilham. Lalu ada namanya waswas. Kalau kita qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas min syarril waswas, kan gitu biasanya, dari setan, dorongan untuk melakukan keburukan biasanya, keraguan atau maksiat. Nah itu dari setan tuh Jim. Lalu nanti adalah khawatir, kalau khatar itu nafsu, dari hawa nafsu, dorongan untuk mengikuti kesenangan duniawi dan syahwat manusia, gitu kan. Terus terakhir namanya dari khatir malaikat, bisikan yang mengajak kepada ketaatan, kebenaran dan amal saleh. Adapun yang sering kita maksudkan sebagai wahyu itu, ini adalah tingkatan tertinggi dari lintasan hati yang sifatnya maksum. Itu hanya diperuntukkan bagi para nabi dan rasul melalui perantara malaikat
Jibril. Nah, nanti ada perbedaan-perbedaan. Lalu bagaimana ketika menyikapi bahwa ini sebetulnya nih bisa tahu dari mana caranya para ulama nih tahu ini nafsu atau ini malaikat atau ini satu hal yang memang dari setan, lintasan hati. Nah, disitulah dalam tradisi Islam untuk membedakan apakah satu bisikan dorongan hati berasal dari malaikat kah, ilham kah, atau nafsu bisikan jiwa kah, atau setan, waswas. Para ulama merujuk pada prinsip-prinsip batin yang nanti dijelaskan nih seperti Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin tuh. Contoh nih cara membedakannya. Kalau dari malaikat itu ciri-cirinya gimana? Mendorong Anda untuk melakukan kebaikan, untuk ketaatan dan kebenaran. Dampaknya akhirnya memberikan rasa tenang, damai, dan cahaya di dalam hati itu terbuka, terlihat. Nah, dorongan ini tidak pernah bertentangan dengan syariat. Selama nggak bertentangan dengan hukum-hukum syariat. Ya. Dilakukannya dengan cara yang lembut serta bertahap, dia konsisten bertahap. Nah, kalau dari nafsu gimana Ustaz? Ciri-cirinya mendorongnya kita tuh untuk pada kesenangan duniawi, ya, memperturutkan syahwat, malas dalam ibadah, gitu. Dampaknya biasanya bersifatnya mendesak, biasanya memaksa Anda untuk segera memuaskannya keinginan tersebut, seperti amarah, marah, itu respon, atau serakah, gitu kan. Kalau dituruti dia akan menuntut lebih banyak lagi dan nggak pernah ada merasa puasnya, gitu. Nah, kalau dari setan gimana? Mendorongnya kepada maksiat, keraguan, kesombongan, kebencian kepada sesama. Oh, nanti biarinlah bodo amat, pasti ribut nih. Oh, diikutin. Nah, itu dari setan. Dampaknya datangnya secara apa? Terus menerus, dan dia licik dia. Kalau nggak bisa dengan cara ini, Jim, kalau nggak bisa dengan cara, biasanya setan nih tingkatannya macam-macam. Oh, dia nggak bisa bikin maksiat, ya udah setan masuk seakan-akan lu paling pinter. Ah, setan juga tuh. Timbul rasa sombong tuh. Udah, lu dakwah aja, nyampein aja, supaya dibilang lu paling alim, paling pinter. Setan juga tuh, cuman setannya berubah jadi jubahnya agak putih-putih keruh tuh, Jim. Licik dia berbisiknya. Biasanya setan akan menghias keburukan seolah-olah itu adalah kebaikan, menanamkan rasa putus asa, membuat kita merasa bangga, ujub melakukan ibadah, ya. Itu wallahu taala alam bisawab, gitu, Jim. Yuk lanjut, kali ada yang mendapat masalah tenang ini. Semuanya nyangkut nih, masalah-masalah beginian nih, enak nih. Gitu. Seneng tuh kira-kira menurut teman-teman, hidup tuh harus dibikin seneng nggak sih? Hidup itu harus dipaksa seneng nggak sih? Coba. Mana Enggak, hidup. Kalau saya pribadi mah hidup nggak harus dipaksa senang. Nggak harus dibikin senang, enggak? Nggak harus, Bang. Kita kan harus menikmati momen-momen itu. Ada masanya kita senang. Memang karena kita senang, timbul dalam hati senang. Keadaannya ketika senang. Ada ketika kita sedih. Ada ketika kita bahagia. Maksudnya kita mengalami kesulitan. Itu kan momen-momen hal-hal yang memang Tuhan udah kasih harus sama dibikin kita. senang ya? Nggak harus dibikin senang. Kalau menurut saya nggak harus bikin senang. Kalau sedih ya sedih. Why not? Kenapa kita harus bikin senang? Yang lain silakan. Apa-apa, nanti berbeda kan, nanti kita masuk nih ke ranah itu. Kata Jimmy nggak harus dibikin senang gitu loh. Ada momen-momen emang berarti nggak perlu dipaksa, natural. Ya. Nggak ada tanggapan yang lain. Kalau nggak ada, saya nanti gimana? Nggak bisa tenang terus. Mesti ada, baru dapat diuraikan. Itulah penerimaan harian kita jalani. Bukan terus tenang. Susah dulu apapun masalahnya. Di situ kita pertahankan, uraikan. Tidak terus langsung senang. Tidak, ada prosesnya dulu. Apa pendapat, apa kita menerima dengan alasan segala macam.
Ini permainan harian kita, manusia. Tidak boleh dielakkan itu. Lanjut Ustaz. Kalau Bunda Katrina harus dibikin seneng lah. Jangan dibikin susah. Udah susah dibikin susah. Tuh kata Jimmy, berarti lu beda tuh Jim. Yang saya tanyakan tuh, hidup itu harus dibikin seneng nggak? Gitu. Coba, siapa yang mau komentar lagi? Harus dibikin senang. Jadi ketika kita punya masalah itu, kita nggak perlu memikirkan masalah itu satu keburukan, tapi masalah itu adalah satu kebaikan yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita syukuri, yang harus kita nikmati dengan rasa senang hati tanpa keluh kesah, yang memandang satu masalah itu satu beban yang sangat memberatkan kita, tapi satu masalah itu adalah kebaikan yang Allah berikan, dan itu dari Allah, dan Allah itu sangat kita cintai. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah kebaikan untuk diri kita, yang harus kita syukuri, yang harus kita terima dengan rasa senang hati, yang dengan tanpa ada keluh kesah sedikit pun. Jadi nggak ada itu keburukan, itu nggak ada dalam kehidupan. Itu semua adalah kebaikan, dan kebaikan itu mau itu baik ataupun buruk tetap adalah satu kebaikan yang harus kita syukuri, dan memang tidak ada satu keburukan apapun dalam kehidupan ini kalau kita memandangnya dari sudut pandangan yang baik, dan selalu hati kita mengingat terhadap siapa yang telah memberikan kebaikan ataupun keburukan itu terhadap diri kita. Itu Ustaz. Ada lagi tanggapan yang lain? Silakan, Dokter. Apakah harus dibikin senang hidup? Silakan. Tidak mesti harus, karena hidup ini kan berwarna-warni Ustaz. Susah senang itu pasti kita hadapi. Yang penting cara kita bersikap terhadap sesuatu. Itu warna-warni kehidupan pasti terjadi. Cuma kitanya yang menyikapi masalah itu secara profesional dan proporsional. Karena bagaimana kalau kesenangan senang terus, di mana kita diuji untuk bersabar, saudaraku? Kalau kesenangan terus yang terjadi, bagaimana ujian kita untuk bersabar? Kemudian kalau semua nikmat, berarti kita diuji untuk bersyukur. Jadi sabar itu salah satu, saya kira, dalam menghadapi situasi. Maka sungguh nikmat orang-orang yang beriman itu, apabila ditimpa musibah dia bersabar, menjadilah suatu kebaikan. Apabila mendapat nikmat dia bersyukur, jadilah sebuah kebaikan. Jadi tidak semua harus kita melihatnya secara senang, tetapi memandangnya dari sudut pandangan hikmah, Ustaz. Tadi Kalau ada balasan di bawah, kata Jimmy, bahwa balas omongan Buket, iya Buket ngerti itu, tapi kalau kesedihan dibuat senang itu kan terlalu muluk. Oke, ada lagi tanggapan teman-teman yang lain? Apa kita kan edukasi bareng-bareng, supaya nggak saya doang ngoceh-ngoceh. Kayak saya kalau udah ngoceh-ngoceh itu Dokter Rahman atau kebeleng-beleng semuanya, langsung kepincut nanti. Lama. yang janda cowok kan kagak, Dokter Rahman atau sama aku kan enggak. Cuman maksud saya gini loh Bang, kalau orang mengatakan seperti ada Bunda Iva itu mengatakan bahwa harus itu karena ketetapan Tuhan, kita kan ngerti, tapi namanya kesedihan kan kita harus nikmatin juga. Apa nggak ada yang namanya kesedihan? Hah? Berarti kalau sedih berarti dipaksa juga dong untuk senang. Kalau menurut Bunda Iva kan seperti itu, Buket seperti itu, kan nggak bisa juga. Kesedihan memang harus kita lewatin. Apakah kita nantinya terus dalam kesedihan itu? Tidak. Kita kan manusia, diberi akal budi sama Tuhan. Masa kita mau terus dalam kesedihan? Kita membuatnya apa? Justru akhirnya kita Tapi kan lu sering ngelihat teman-teman kita yang padahal dia lagi ada masalah tuh, tapi mukanya tuh, mulutnya dibikin senyum-senyum walaupun jelek, kita ngelihatnya kan dipaksa itu. Iya kan, jadi dipaksa dong. Dipaksakan kan? Kan iya, kalau tapi berarti artinya dipaksakan untuk senang kan berarti? Iya, itu yang nggak boleh. Kalau kita sedih no problem. Yang penting kan kita, kalau saya seperti sedih, maaf ya. Kalau misalnya kita ngalamin sedih, kita kan nggak perlu pamer sama orang, kita cukup dalam hati memang. Kita kan jadi menyadari bahwa
jelek, Jim, apalagi ngelihat muka sedihnya. Ngelihat muka senangnya aja dipaksain jelek juga nggak demen, apalagi muka sedih. Ya makanya nggak perlu orang lain tahu lah. Maksud saya gini, kesedihan dan kesenangan itu kan rahmat dari Tuhan. Memang diciptakan kan. Ya kita nikmatin apa yang diberikan. Bukan berarti kita harus menghilangkan kesedihan dengan kesenangan. Bukan berarti saya nggak menerima ketetapan. Semua pasti menerima loh. Karena kita kan manusia. Di hadapan Tuhan kan kita nggak bisa apa-apa. Bahkan protes pun kita tidak bisa sama Tuhan kan. Kita kan hanya Jim, lo kalau pernah dengar nggak kalimat Ustadz tuh kata Ani? Bukannya Pak Ustadz bilang kita mau tidur aja harus pura-pura tidur dulu. Analoginya bagus tuh. Betul nggak tuh? kalau kita mau tidur harus pura-pura tidur dulu. Iya, dipaksa untuk tidur tuh padahal dia nggak mau, tapi dipaksa ya akhirnya Bisa tidur juga gitu. Kalau belum waktunya tidur, walaupun pura-pura tidur nggak bisa tidur. Iya, nggak bisa kayak Karena gitu. tenang itu nggak bisa direkayasa. Ini sambil karaoke, gimana mau tidur? Mau tidur kok karaokean nih? Iya. Salah Nasri, karena tampol sama Pak Ustadz. Aduh, Bukan, intinya tuh tenang tuh nggak bisa pura-pura. Tenang itu nggak bisa direkayasa, Pak Ustadz. Jadi soal Jadi tidur tenang itu. Berarti Iya, ditanya tenang itu kan diksinya diperhatikan nggak diksinya? Hidup, gue kasih tulisan besar. Hidup harus dibikin senang. Nyambung nggak? Ngerti nggak? Nah, hidup harus dibikin senang. Iya sih, kalau Iya, hidup harus dibikin mengatur. senang. Nah, kamu akhirnya. Iya, kalau diksinya itu saya nggak ngeliat diksinya. Hidup harus dibikin senang, iya, betul juga. iya. Iya, ngerti nggak tadi itu? Berarti artinya kan teman-teman ini sekarang lagi ruwet ini, walaupun pada tuwek semua. Iya. Karena Kadang orang tuh- dengan apa senang, happy, Pak Ustadz. Gimana sih? Ya kalau misalnya udah ruwet nih, ya kita bikin happy lah supaya senang gitu. Karena kita kan yang mengatur senang itu. Tapi bukan berarti berarti hidup ketemu. tuh kan selalu senang. Cara respon kita terhadap sesuatu. Hidup harus dibikin senang, benar atau tidak gitu? Benar? Gitu loh. Berarti sebetulnya penyampaian semua nggak ada yang bertentangan, nggak ada yang bertentangan. Tapi Pak dalam hal nah, bukannya untuk senang dan tidak senang itu tergantung kita yang menyikapi semua masalah, Pak Ustadz. Iya, respon kita terhadap sesuatu. oke. Jadi gini, hidup tuh kan memang harus dibikin senang teman-teman. Paksa aja bahagia, latih. Pandangan saya mungkin nanti lain teman-teman, nggak apa-apa. Hidup memang nggak selalu mudah, tapi kita tuh tetap bisa memilih sikap kita hari ini kan. Bahagia tuh nggak datang begitu aja kok, bahagia itu. Tenang tuh nggak datang begitu saja. Dia lahir tuh dari keputusan kecil yang kamu ulangi setiap hari, sepakat atau tidak? Iya kan? Karena bahagia, tenang, nyaman itu nggak datang gitu saja, enggak. Dia lahir itu dari keputusan kecil yang kita ulang setiap hari. Latih hati kita tuh untuk bersyukur, menerima, dan melepaskan. Nah disitulah damai itu perlahan jadi tumbuh kan. Jadi bukan hidup yang harus berubah, apa ya, kalau dalam arti berubah dulu, bukan harus berubah dulu hidupnya, bukan. Lagi sakit, pengennya sembuh dulu, enggak harus nunggu sembuh dulu. Atau lagi miskin, harus kaya dulu untuk senang, enggak. Kalau kita gue senang tuh Ustadz kalau gue punya kos-kosan 15 lantai gitu. Lama kali bah mau senang aja kok harus nunggu 15 lantai. Gue senang Ustadz kalau gue punya Mercy. Lama kali bah untuk punya Mercy baru senang. Gitu. Makanya bukan hidup yang harus berubah dulu, tapi cara kita menyikapinya harus dilatih, harus dipaksa, harus biasakan, ya lama-lama jadi nyata. Jadi bahagia itu memang harus dilatih, tenang, nyaman itu dilatih. Semakin bertambah usia kita
mulai sadar hidup itu nggak pernah benar-benar ringan, nggak benar-benar mudah juga kan. Nah masalah datang pasti silih berganti. Tadi teman-teman sampaikan dokter, atu, semuanya benar itu. Tubuh mulai mudah capek, pikiran semakin penuh, ada sedih, kata Jimmy tadi. Dan kadang hati terasa sunyi, meskipun ramai orang di sekitarnya, tapi hatinya kayaknya hening banget. Gitu kan. Dulu kita mikir bahagia akan datang saat semua masalah selesai gitu. Kalau gue pengen punya rumah, punya kontrakan, berarti gue senang. Belum tentu kan. Saya senang Ustadz kalau umpama punya Mercy. Lama kali Bang nggak punya Mercy, nggak senang-senang. Untuk senang kok susah gitu. Harapnya kok ruwet banget gitu. Gue senang kalau gue jadi titel dapat dokter gitu. Nggak bakalan bisa senang-senang gitu. Ya kan? Hidup tuh selalu punya cerita baru untuk diuji, teman-teman. Ya sebentar. Karena hidup selalu punya cerita yang namanya cerita-cerita baru untuk diuji. Ada hari ketika semuanya tuh terasa berat. Ada masa ketika kita ingin nyerah diam-diam. Sebentar teman-teman, saya mindahin mobil dulu. Oh, wajar Bang Jimmy itu kadang kesini dengan bebannya, makanya ngomel-ngomel kemana-mana. Ngomel apa? Ternyata Aku ngomel apa? banyak bebannya. Aku ngomel apa? Enggak, kayak lancar kali memframing aku. Rupanya di rumahnya udah banyak masalah. Itu Enggak si Adin. senang. Si Adin itu Karena kesenangan Bang Jimmy Karena memframing kesenangannya. Iya, jadi dia senang sekali. Oh, paham. Bini gue Baca tuh sejauh typing Nurhane. Aku senang ketika melihatmu senang. Wah, iya kah Nurhane? Oh, Rebel. kalau itu dalam kompetisi itu tidak dihasilkan sendiri, sedangkan kita udah berharap banget, nggak mungkin juga begitu. Nggak yakin Nurhani, orang kemarin aja kamu katanya tandingan nyanyi aja kamu seneng tapi ya Tapi Kasri ini ada kata mutiara Kasri. Iya, Ada kata mutiara, aku mau kutip ya kata Iya. mutiaranya. Kalau kamu tidak senang dengan hadirnya masalah, maka senangilah masalah yang ada. Jadi nggak akan jadi katanya. Berarti ada orang yang senangin masalah ya, cari-cari masalah ya. Tahu nggak itu kata-katanya siapa Bang Jim? Kata siapa deh? Tahu nggak itu kata-katanya siapa? Itu loh kata-katanya Ali bin Abi Thalib itu. Jika kamu tidak senang dengan permasalahan hidupmu, senangilah hidupmu itu. Kayak gitu. Coba kamu cari kata-katanya itu di Ali bin Abi Thalib itu. Awas salah ngutip, coba Ketika gimana kamu kata yang tepatnya hidup. gimana nih? Coba ngutip, ulangi Kata tepatnya itu, kata-katanya itu ketika pokoknya ketika sesuatu yang datang tidak kau senangi, tidak ada yang datang tidak kau senangi, maka senangilah apa yang kau miliki gitu. Itu aku